Ini permasalahannya selain karena gara-gara medal maling atau mau dikubur medal maling. Karena anak saya nyangkat kiai. Enggak sama. Muak pastilah dibuang. Aku akan nunggu sampai Dia sudah mati. Coba, kamu harus sadar. tidak. Di lapangan. Ayo mas pulang, ayo mas. Darah. Gak mau. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 14405757111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat malam sahabat-sahabat Gio atau yang bisa kita panggil Gio Mania, dimanapun berada, semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah, amin. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, jasmaninya Allah sehatkan, rohaninya Allah sehatkan, fi taatillah, fi taati Rasulillah. Semoga Allah panjangkan umur kita, semoga Allah mudahkan semua urusan kita, dan semoga Allah limpah ruahkan rezeki kita, amin ya Rabb, ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara, malam hari ini kita berkunjung di kediaman Ibu Sutini ini, Kang Diki. Jadi beliau mengundang kita. Ini permasalahannya agak rumit-rumit gimana gitu ya. Mungkin dari beliau yang akan menjelaskan tujuan dan maksud mengundang kita saat ini. Mungkin gimana Mas Diki tadi informasinya Bu Sutini ini? informasinya katanya memiliki putra yang sering ketika di masa hidupnya itu sering belajar ke dukun, Gus, dan itu digunakan untuk menyantet para kiai, para ulama, Gus. Masa sih? Itu informasi yang tadi kami dengar dari admin, Gus, dari admin di kantor. Nah, ini permasalahannya selain karena gara-gara sering menyantet kiai itu tadi, hingga Allah tadi menunjukkan kebesarannya dengan mayatnya dari putranya Ibu Sutini tadi itu setelah dikubur kembali lagi ke atas tanah, Gus. Terus dikubur lagi, dapat besoknya kembali lagi ke atas tanah, Gus. Gitu fenomena yang sekarang lagi gempar di kampung sini, Gus. Ngeri ya. Gitu ya ternyata ya. Jadi azab kubur ya, nyata di sini ya. Walaupun sebenarnya sahabat, para ulama, para kiai itu sebenarnya sudah ada benteng. Benteng dari apa? Benteng dari amalan-amalan beliau. Para ulama, saya yakin yang betul-betul ulama, betul-betul kiai, al-ulama warasatul anbiya. Beliau-beliau ini dijaga oleh Allah. Beliau ini dilindungi oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Andaikan
beliau mendapatkan kesusahan itu adalah ujian buat beliau untuk mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Doakan mudah-mudahan para kiai kita, para ulama kita semua dimuliakan selalu oleh Allah, Amin. dijaga oleh Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya banyak tentunya musuh-musuh Allah, musuh-musuh ulama ya dengan cara ilmu hitam. Biasanya itu pengalaman saya gini, Kang Riki. Orang jualan tempe nih. Jualan tempe itu pasti musuhnya orang jualan tempe juga. Oke. Orang jualan kopi pasti musuhnya orang jualan kopi. Begitu juga kadang orang yang menyebarkan agama, kiai, rata-ratanya yang hasut, yang iri itu kiai. Pernah suatu ketika saya itu waktu masih awal dakwah itu dipanggil oleh salah satu yang disebut kiai lah ya, yang disebut kiai di situ, entah tanda kutip inti oknum atau gimana ya. Oh, kiai itu ada oknum nggak? Ya ada aja Gus. Oh ada ya. Ada aja. Tua beliau jenggotan segini. Saya didudukkan. Buat kedok. Leh, kamu ini masih kecil, pantas kamu itu dakwah. Kamu itu belajar, kamu itu digitukan saya. Kamu itu masih kecil, nggak usah dakwah kayak gitu. Pernah digituin sahabat. Ya itulah ujian kita. Ujian kiai musuhnya kiai, ulama musuhnya ya rata-ratanya gitu. Tapi insya Allah kalau ulama yang betul-betul ulama yang tulus itu beliau itu tidak ada hasut, tidak ada iri, tidak ada dengki. Insya Allah sahabat. Jikalau ada mereka-mereka yang mengatasnamakan kiai tapi masih hasut, isi dengki, menurut saya itu oknum ya sahabat. Oknum kiai kan banyak sekali yang iri dan dengki. Semoga kita semua diangkat penyakit-penyakit hati dari hasut, iri dan dengki, karena hasut gak ada obatnya. Ilal ma' wal kafan, banyu mbek kain kafan. Amin. Mudah-mudahan baik, langsung saja ini Bu Suti ini kedatangan kami ke sini. Mas tolong kolong nggih. Nggih. Yo gak kulanku pun mati 3 dina kok. Nggih. Kok anu medal maling enten apa dikubur medal malih. Oh, ngoten. Nggih. Kok saged ngoten nggih, Bu? Kubur medal maling enten lho. Kata wargane mboten enten sing remen ngoten lho. Men kubur kuburan mboten anu si beto teng lapangan ngriko. Oh, dibawa ke lapangan Nggih. sama warga. Iya. Gimana Kang Riki kira-kira? Kira-kira gimana ini? Kan ini Apa yang juga harus dilakukan? kita kan juga yang pertama kita dengar dari admin, sekarang juga dari ibunya kan kita belum tahu langsung gitu Gus. Gimana kalau habis ini kita lihat langsung aja ke lokasinya Gus. Iya, nggak apa-apa. Baik, jadi intinya beliau ini minta tolong pada kita dengan bahasa Jawa bahwa anaknya beliau ini sudah mati wafat, maaf, Nggih. sudah meninggal berapa hari? 3 hari. 3 hari ini meninggal. Laki-laki apa perempuan, Bu? Anaknya? Laki-laki. Yang meninggal itu laki-laki. Sudah meninggal 3 hari sahabat. Kemudian tiba-tiba jasadnya itu ditolak bumi. Tolak intinya. bumi ya. Sampai warga geram. Nah, dibawa dan diarak di lapangan. Kira-kira seperti itu. Mayatnya tuh yang diarak Gus. Ya ke lapangan. Masya Allah, astagfirullah. Kan meskipun di kehidupannya seperti itu kan kita juga nggak ada hak untuk melakukan ketika sudah menjadi jenazah gitu kan Gus. Iya. Ngeri ya. Ya Allah. Ya Hukum Allah, alam. matinya aja jasadnya tidak terima bumi. Ruhnya pasti tidak diterima langit pasti Kang. Saya yakin itu. Di langit pertama aja udah ada terima itu. Nggih. Ini punya salah apa sebenarnya? Beliau ini punya salah apa kok sampai segitunya, Bu? Karenanya anak saya sering nyantet kiai. Ush. Nggak senang sama ulama gitu terus. Lah ustadz gak seneng ya orang Ya, yang nggak menyebarkan senang. agama lah intinya Iya. ya. Ibu sudah mengingatkan selama ini. Udah. Astagfirullah. Ya Allah ya Karim. Jadi ini apa yang harus kita lakukan di sini? Gimana Kang Riki? Apa kita ke makamnya? Kang Riki gimana? Ya monggo Gus, kita langsung ke lokasinya aja biar tahu. Tapi sebelum kita berangkat, monggo ini sahabat-sahabat banyak yang request salawat dulu. Salawat. Walanal ma'ala wa khaifu mina fa'laman hadha wa kun wa kuni walanal ma'ala wa khaifu mina فعلى من هذا
Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji fataya jirat al-alamin ya uhayyal juhudi wal karami. Moga Bu bisa diantarkan kita ke jenazahnya, mayatnya putranya Ibu. Baik Kang. Allah, bismillah. Ini di lapangan. Kok di lapangan, nggak di kuburan dah Bu? Kok dibawa ke lapangan maksudnya? Kenapa sama warga itu? Warga yang mboten remen. Oh, warga betul. Nggih. Jadi warganya nggak suka dikubur, akhirnya mayatnya dibawa ke lapangan. Nah, jadi penasaran. Itu mungkin Gus kelihatan samar-samar di depan. Ya Allah. Buang begitu saja mayat. Soalnya udah masuk ya Kang ya? Ya Allah, nggih Gus. Ya Allah. Astagfirullah, ini bener Mak. Ngapain di sini, Mak? Ngapain pulang? Ngapain ada kamera-kamera, pulang? Sama ngapo nang kene iku lho. Suamiku nggak mati. Ayo, yuk tolong Gus, yuk tambani Gus ayo. Astagfirullah. Ya Allah. Gus. Ayo. Ya Allah. Ini anaknya jenengan yang mana? Yang wafat ini anaknya. Ya. Berarti ini menantu sampean. Menantu, nggih. Astagfirullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, Mbak. Sampean harus sadar. Enggak. Dia sudah meninggal. Setiap orang yang hidup pasti akan meninggal. Kenapa Anda yakin dia tidak meninggal? Dia sudah nggak bergerak. Ini tinggal jasad. Enggak. Ini suamiku masih sehat, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Nggak mau pulang, Bu. Pasti aja kayak gini istrinya. Allah, ya Rob. Ya warga muak pastilah dibuang di lapangan. Ayo Mas kayak pulang, ayo Mas pulang. gini. Dia sudah mati, Mbak. Mbak minggir, saman minggir, Bu. Enggak. Saman minggir, Mbak. Ini sudah meninggal. Saman pulang. Dia nggak apa-apa. Ayo pulang, Dok. Yuk. Nggak mau, Bu. Astagfirullah, gimana Kang? Enggak meninggal, ayo pulang. Nggak Ya, apa-apa. tolong, Gus. Nggak mau. Ayo pulang. Nggak, Ibu aja yang pulang, aku di sini. Biar tahu sama Gus. Sama Gus, ayo pulang. Mbak, saman pulang, Mbak. Nggak mau. Sampai harus bisa mengikhlaskan. Ini Nggak. sudah meninggal. Nggak. Dia sudah kembali. Nggak mau. Ke hadratullah. Sudahlah, saman pulang aja. Nggak mau. Ini tiap malam begini, Bu. Iya. Terus pulangnya jam berapa biasanya kalau pulang? Pulangnya Mm-mm. malam kadang pulang, Gus. Sudah saman pulang, Mbak? Sudah. Nggak mau. Aku mau menunggu suamiku sampai pagi. Astagfirullah. Tapi sama sudah 3 hari di sini, sudah 3 hari. Apakah dia bangkit? Dia sudah mati. Orang yang mati ya nggak bisa hidup kembali, Aku Mbak. akan menunggu suamiku sampai pagi. Astagfirullah. Aku akan menjaga dia. Biar dulu Gus, ayo pulang, ayo. Mayatnya sudah sudah itu dagingnya sudah mulai ngelontok. Nggih, Gus. Suamiku, ayo pulang. Ini katanya udah beberapa kali dikubur, Gus. Terus anu ya, muntah ya. 5 kali. Sudah 5 kali, Bu, Iya. dikubur. Iya. Sudah 5. Ya Allah, gimana ini, Kang? Gimana, Kang? Pergi kalian. Pergi kalian. Pergi. Allah. Kenapa saya harus pergi? Saman itu perbuatan saman seperti ini itu Enggak, aku salah. akan nunggu suamiku. Dia sudah mati. Kamu Dengar pergi. nggak sih kamu itu? Enggak. Ya Aku mau di Allah. sini. Ini harus diapain ini perempuan ini? Orang sudah mati kok. Semakin kau menangisi dia. Tolong bantu, Gus. Bantu apa? Anak saya, mantu saya. Biar cukup. Mbak, Iya. Mbak, kita bantu untuk mengebumikan suaminya Iya. Mbak secara layak. Tapi ayo Mbak Pulang. pulang dulu.
Dia sudah mati, nggak bakal hidup kembali. Dengar gak sih kamu? Enggak, kamu aja yang pulang. Aku di sini nunggu suamiku sampai pagi. Ya Rob, ya Rob. Gus, ini kayak tempat sampah loh, Gus. Iya, tempat sampah ini. Ya Allah, ya Allah. Ya Rob, ini kejadian yang sangat aneh. Dosa apa yang dia lakukan suami kamu? Sehingga di akhir hayatnya pun, jasadnya pun ditempatkan di tempat yang hina dan dihinakan seperti ini. Bak tempat sampah, dibuang di tempat sampah yang kotor dan hina menjijikkan. Apa yang pernah dilakukan oleh suamimu, Mbak? Dia tukang santet para kiai-kiai. Masya Allah, naudzubillah, summa Alhamdulillah. naudzubillah. Ya Allah. Ayo untuk menurut dari tiang. Enggak, Ya enggak mau. Allah. Ayo mulai. Enggak. Aku ya, bagus ayo. Enggak. Ayo pulang. Enggak, kamu pergi. Kamu pergi. Kamu pergi. Segitunya kali ini. Ini pelajaran buat kita semua. Jangan sekali-kali kita mencaci maki, Jaga mulutmu. apalagi menyantet ya. Jaga Rob. mulutmu. Yang disantet itu siapa? Warasatul Anbiya, sahabat pewarisnya para nabi, orang-orang yang mulia dan dimuliakan Allah, yang menyebarkan agama Allah. Jaga mulutmu. Dia belum mati. Dia sudah mati. Belum. Lihat, pikir dengan akalmu yang sehat. Enggak. Matinya saja kayak gini. Enggak, suamiku belum mati. Di tempat yang hina seperti ini, menjijikkan, sampah. Enggak, suamiku belum mati. Aku akan menunggu sampai pagi. Sampai samudra mengering pun kamu menunggu. Tidak akan pernah suami kamu hidup lagi. Yang ada suami kamu sekarang sudah mendapatkan azab dari Allah. Bangun, Mas, bangun. Buktikan kalau kamu masih hidup. Gimana masih hidup, sudah dagingnya sudah meleleh kayak Diam gitu. kau. Dia belum meninggal. Kamu itu sadar, kamu itu, ya Allah, kamu udah gila kamu ya. Ayo Mas pulang. Bangun. Sadar Mbak, sadar Mbak. Sadarlah kau Mbak. Aku sadar, aku cinta. Tapi cinta kamu ini adalah cinta yang berlebihan. Yang mana yang kamu cinta ini sudah beda alam. Orang yang kamu cintai sudah meninggal, tidak lagi bersama kamu di dunia. Enggak. Dia masih hidup. Apa yang membuat kamu cinta sama dia? Hah? Padahal dia itu sudah kayak gini, hina. Nggak bisa kamu bersatu lagi. Kamu sadarlah. Aku masih sayang sama dia. Sayang sama mayat. Hah? Enggak, dia belum mati. Kalau kamu sayang, cium dia, peluk dia. Nduk pulang, Nduk, biar duduk sama Gus ayo. Enggak. Ayo. Enggak Bu, aku nggak mau pulang. Biar duduk sama Gus ayo. Enggak. Ya Allah, ini gimana, Gus? Susah ini orang harus diruqyah ini. Ini sudah mencintai iblis, sudah mencintai setan dia. Pasti dia itu sering dilihat-lihat mimpi-mimpi suaminya. Mimpi suaminya itu adalah setan. Payah ini, harus di. Aku ini sudah mengandung anak dia. Ya bagus, rawat dia. Jangan kau sia-siakan, anak itu adalah amanah. Rawat dia, anak itu amanah, jaga dia, jadikan Apa dia kamu mulia. mau menafkahi dia? Menafkahi siapa? Anak dari suamiku. Ya kamu bukan istriku. Mana kamu menafkahi? Enggak. Ya Rob, payah ini ya orang ini. Ya Allah, ya Allah. Kalau kamu istriku ya aku nafkahi. Ini Besok suamiku kayaknya kerja. Besok suamiku kerja. Besok suamiku kerja di mana? Di kuburan sana bersama malaikat maut, malaikat apa? Penjaga neraka sana. Gus, Ah. jangan Dia belum sampai mati. Zulaiha Jaga jadi mulutmu. dua, Gus. Jaga mulutmu, dia belum mati. Astagfirullah. Dia sudah mati. Lihat dari mata kepala kamu. Kalau dia hidup, ayo coba kamu nyatakan cinta kepadanya. Apakah dia membalas cintamu? Enggak. Itu tandanya mati. Dia belum mati. Jaga mulutmu. Tahu yang jaga mulut kamu. Kamu nggak sadar apa sudah mati kayak gini? Ya Allah, ya Rob, ya Rob. Aku cinta dia. Ya. Ayo Nduk semula Nduk. Enggak mau Bu. Biar duduk Oh, nggak mau sama pulang Bu. Enggak. Biar duduk sama Gus ayo. Enggak. Ayo pulang. Enggak. Biar Enggak mau. saya udah Aku mati, akan nunggu suamiku. udah meninggal. Enggak, aku akan nunggu suami. Bu, biar nanti pemakamannya diurus sama tim kita gitu, Bu. Enggak. Biar Ini makam kan orang seperti ini tidak sembarang Enggak. orang bisa melakukannya, Kang. Iya. Harus apa ya? Perlu riadoh juga. Perlu riyadhah, perlu ritual. Karena dosanya sudah sangat-sangat fatal. Dosanya itu adalah menghalang-halangi orang berdakwah, nyantet orang yang berdakwah.
Bayangin coba, hasud nggak ada obatnya, ilal ma' wal kafan. Obat itu banyu bikin kafan, ya mati ini sudah. Makamnya pun perlu diriadoi, perlu diasmai juga kan Gus deh. Oh iya, Pemakamannya itu. susah ini. Dan dia harus meminta maaf kepada para kiai-kiai yang telah dizalimi, para ulama-ulama yang telah disantet dia. Ya Tapi Allah. apa politika tadi sudah mati, nasibnya sudah malang. Diam Dia nggak kalian. akan pernah Diam. bisa hidup lagi. Diam Kau yang kalian, diam. pulang sana. Aku akan menunggu suamiku. Suami sudah mati. Bayi yang ada di dalam rahimmu sudah berapa bulan? 3 bulan. Kang Diki mau nafkahi? Allah, ampun Gus, ampun. Ya, Mohon maaf. kasihan Kang. Kamu mau tanggung jawab menafkahi anakku? Kang Fajar mungkin Gus ditawarkan nanti. Kang Diki mau kok. Nggak Gus, ampun. Jangan cari Kang Fajar yang nggak ada, yang ada sekarang aja biar dia mau pulang. Coba dibujuk Kang. Ya Allah. Siap. Coba kalau Kang Diki bilang saya siap nafkahi zahir batin, pasti dia mau pulang. Aku akan pulang. Coba Kang. Ampun Gus. Ya sudah. Kang Diki siap menafkahi kamu zahir batin. Ya Allah. Kamu pulang ya. Kamu pulang ya, Mbak. Pulang, Dok. Astagfirullah. Udah meninggal. Kamu pulang sekarang. Ayo pulang. Pulang, yuk. Orang yang sudah mati ikhlaskan. Enggak, aku nggak akan pulang. Aku cinta mati sama dia. Cinta mati itu nggak ada, yang mati yang ada ya sudah mati. Nggak akan ada makan tuh cinta. Jaga mulutmu. Pulang sana kamu. Itu loh, Kang Diki sudah siap menafkahi kamu, menafkahi anak yang ada di dalam rahim kamu. Gus, astagfirullah Gus. Sekarang kamu pulang. Kapan lagi ada laki-laki yang tanggung jawab seperti Kang Diki? Astagfirullah Gus, jenengan. Iya Kang, udah Kang. Ini kan cuma trik aja Kang. Barangkali dia mau Trik mawon pulang. nggih. Tapi kalau beneran ya, Mboten. alhamdulillah kan. Mboten Gus. Dari siap kula. Ampun. Diam kamu. Pulang Mbak. Pulang, Diam yuk. kamu. Enggak, aku akan nunggu. Gimana Kamu caranya tahu. supaya kamu bisa pulang? Ini sebentar lagi suamiku warga datang harum loh. Mewangi ini. Hah? Mana ini anak ini? Baunya harum. Gus coba kalau Suamiku. gimana Aku kita cinta mati rukiah sama aja, siapa dia. tahu mbaknya mau dibawa pulang untuk sementara ini aja, sementara ini. aja. Diapain? Kita rukiah supaya mbaknya mau dibawa pulang, kemudian kita putus tim untuk mengurus pemakaman ini, Gus. Taruh ya di Kasihan. sini. Nggih. Nggak di rumah aja. Jadi nanti ketika di sini untuk meredakan suasana aja, Gus. Nanti dilanjut di rumahnya mbaknya gitu. Ya udah yuk kita bacakan burda ya. Nggih. Monggo. Siapa namanya Bu? Dia namanya Mbak Wulan. siapa? Wulan. Mbak Wulan. Nama ibu kandungnya siapa Bu? Nama Kutina. Ibu Kutina. Ya, Dia tadi namanya siapa? Wulan. Mbak Wulan. Wulan. Sonila Wulan. Binti Tina ya Allah. Ya. Fatihah. Alhamdulillah. Ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka inda hulul lil hadisil ولا يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة
عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب عصيانك في يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحرم والأهضب بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي وأذن لصحبي صلاة من كدائمة على النبي بمنحل ومنسجم. Al-Fatihah. Dia udah pingsan karena matanya sudah ditutupi oleh setan sehingga cintanya berlebihan. Maka dia membawa kesengsaraan, mencintai orang sudah mati, mencintai mayat. Sekarang dia sudah pingsan. Tolong tim dibantu dievakuasi. Ayo Bu, jadi urus sama tim aja jenazahnya. Coba ya besok. Kalau sekarang kita butuh riado dulu Kang, untuk bisa makan. Nanti sekalian dikasih madu ruqyah juga Gus, nggih. Ini ya, buat Mbak Ulana. Buat membantu media kita iya. gitu Gus. Baik sahabat, itu saja. Karena apa ya, madu ruqyah ini sudah dibacakan burda seperti tadi yang kita bacakan, sudah dibacakan wirdul latif, sudah dibacakan rotibul haddad, rotibul atos oleh para ulama. Yang baca ini adalah orang-orang soleh di pondok pesantren kami. Dan insya Allah itu sudah minum madu, sudah sama dengan minum doa-doa asma-asma. Insya Allah siapa yang terkena sihir, santet, telur, gangguan apapun dengan minum madu ruqyah Gio, insya Allah biiznillah atas izin Allah disembuhkan semua. Yang untuk pemesan madu bisa di Shopee dan juga bisa ke nomor admin Gio 081333227776. Wa'alaikum bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Giomania.
Guru kami tercinta, toriku jana kebanggaan